Gaji juga sesuai sama skill kita, kompeten kita sekitar 4,5 ya. Sekitar UMR lah. Paling banter lah 4. Kalau misalnya kita pendidikannya ada, skillnya aja tapi nggak ikhlas kerja. Hello Workers, kembali lagi di Workerspedia edisi bulan November yang sendu seperti lagunya Guns N' Roses November Rain. Kalau saat ini di luar lagi hujan dan bikin kamu mager, Workerspedia masih setia nih menyajikan konten menarik seputar dunia HR supaya kamu tetap update sama perkembangan yang terjadi saat ini. Nggak henti-hentinya nih, kita ingetin supaya kalian jangan lupa like dan kasih komentar terbaik kalian. Kalau mau kasih masukan soal konten apa yang mau kita bikin, boleh banget. Nah, buat kamu yang baru banget nonton kontennya Workerspedia, bisa kali ya di-subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Workerspedia. Berbicara tentang pekerjaan idaman, hal tersebut tentu saja menjadi keinginan dari setiap calon pekerja dalam mencari pekerjaan. Ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan seseorang untuk mengambil sebuah pekerjaan, antara lain posisi pekerjaan, gaji, dan bahkan jarak atau lokasi pekerjaan bisa menjadi sebuah faktor tersendiri. Melihat grafik pekerjaan yang paling banyak dicari dari 3 situs pencari kerja terkemuka saat ini, bagian penjualan, pemasaran, dan administrasi masih berada di posisi teratas. Nah, kali ini tim Workerspedia akan bertanya kepada anak-anak muda kebanggaan Indonesia, kira-kira apa sih pekerjaan ideal dan seperti apa gaji yang mereka inginkan? Penasaran gak sih sama jawaban-jawabannya? Let's go! Nama saya Angga. Nama saya Citra Apriani. Nama saya Panmariamus Dening Azami. Nama saya Intan Permatasari. Nama saya Iwan. Nama saya Rizka. Nama Yulia Rahmawati. Nama saya Elmira Rahmawati. Nama saya Imam. Nama saya Komang. Nama saya Sarah Resta. Nama saya Widya. Nama saya Yunita. Umur saya 24 tahun. Umur 25 tahun. Umur saya 20 tahun. Umur 19 tahun. Umur 22 tahun. Umurnya 24 tahun. Umurnya 24 tahun. Saat ini umurnya 23 tahun. Umur saya 17 tahun. Umur saya 25 tahun. Pendidikan terakhir saya SMA. Pendidikan terakhir saya SMK. Pendidikan terakhir SMK. Pendidikan terakhir SMK. Saya lulusan S1. Lulusan SMA sih. Mahasiswa Universitas Trisakti Indonesia semester 3. Pendidikan terakhir saya SMK. Pendidikan terakhir saya D3 Kebidanan. Pendidikan saya SMK. Belum bekerja. Tidak. Saya mencari pekerjaan untuk saat ini. Saat ini saya belum bekerja. Sebelumnya sudah pernah bekerja, sekarang sedang tidak bekerja. Saat ini tidak bekerja. Saya lagi tidak bekerja. Dan saya bekerja. Status saat ini lagi nggak kerja. Yang sesuai dengan passion kita. Yang gajinya UMR, jam kerjanya juga 8 jam. Yang mencakup kebutuhan gaji aja sih. Tergantung masing-masing orang sih. Untuk masing-masing orang yang ada yang suka di lapangan atau yang di kantor juga. Sesuai tergantung masing-masing orang. Pekerjaan yang mungkin yang bisa menambah skill, menambah wawasan, pengetahuan. Sesuai yang apa yang kita inginkan dan sesuai dengan bidang yang kita maksudnya yang bidang kita kuasai lah, seperti itu. Semua pekerjaan sih sama aja sih, menurut saya sih tergantung gimana cara orang melakukan pekerjaan itu. Sesuai sama kebutuhan zaman sih sebenarnya, yang mengikuti alurnya zaman yang dibutuhkan saat ini dan sampai nanti. Pekerjaannya baik, bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Pasti yang sesuai kriteria kita gitu, kayak misalkan kayak background kayak pendidikan, terus skill kita bisanya kayak apa gitu, sama nyamannya kita sih di bidang apa gitu. Gajinya UMR sih, pokoknya kerjanya juga nggak terlalu menekan. Kayak mau membahagiakan diri sendiri aja. Pertama sih sukain dulu aja pekerjaannya, mah. Kalau misalnya kita suka pekerjaannya, suasananya juga kita nyaman di situ ke pekerjaan. Satu, kualifikasinya. Kedua itu lu itu bisa atau enggaknya gitu sih. Kalau misalnya desk jobnya tentang penagihan dan lu bisa buat komunikasi buat nagih, ya pasti lu
pasti daftar sih. Dari pengalaman kerja sebelumnya sih. Karena pengalaman dulu ya, itu pertama. Terus yang kedua nanti kan sambil belajar juga bisa mengembangkan diri juga gitu. Background kita pendidikannya sama kemampuan kita di bidang yang kita lamar tersebut. Gaji, terus sama lingkungan kerjanya gimana. Biasanya sesuai dengan bidang yang kita miliki, terus kemampuan yang kita miliki. Terutama gaji, juga sesuai sama skill kita, kompeten kita seberapa gitu. Pastinya nyari yang nyaman sih. Pasti nyari yang nyaman, nyari yang maksudnya yang PT-nya juga berkembang gitu. Sesuai upah minimum kota saja lah ya. Kalau untuk baru mulai bekerja sih ya sesuai UMR-nya aja sih. Masih single, kayaknya UMR juga cukup. Kurang lebihnya 4-5 lah. Ya pendapatan untuknya kita yang pentingnya jangan di bawah UMK ya, UMK DKI, dan juga kalau misalnya untuk BPJS-nya, BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan itu mungkin harus ada sih. Setiap perusahaan punya standar masing-masing ya, tapi ya untuk saat ini sih ya ikutin saran pemerintah aja sih. Rata-rata UMR atau di atas UMR lah, sesuai sama kebutuhan juga. Untuk idealnya sih kalau misalnya ini jangan di bawah 43 lah ya, karena di sini kita biaya untuk kehidupan itu semakin meningkat lah setiap tahunnya atau setiap bulannya itu. Paling banter lah 4 juta lah minimalnya ya. Paling 3 juta sampai 4 juta sih. Sekitar 4,5 ya. Baru pertama kali sih kisaran 3 sampai 4 juta. Mungkin sekitar UMR lah Mas ya. Itu kalau kata saya udah pantas banget buat lulusan baru gitu. Sekitar 4-5 lah, sekitar 5 ya. Kalau untuk pertama kali bekerja tergantung sih Mas, soalnya kan kita kan ada yang untuk outsourcing pasti, terus untuk kontrak juga pasti, untuk pegawai tetap juga pasti, itu kan masing-masing udah beda. Mungkin skill, terus juga harus menguasai pekerjaannya itu sendiri sih. Kita harus mempunyai skill juga yang pertama, dan kemampuan yang perusahaan itu harus kita pelajarin dulu biar kita mudah untuk mencari pekerjaannya. Kemampuan, performance-nya, kalau misalnya performance sudah mendukung lebih baik, pasti gajinya juga ngikut baik sih. Satu dari pengalaman kerja dan disiplin dan tanggung jawab kerja saya. Yang pertama itu pengalaman, terus skill dalam bekerjanya juga, sama mengembangkan diri lagi untuk di perusahaan yang baru itu seperti apa. Pengetahuan, terus skillnya ditambah, mungkin banyak belajar dari yang sebelum-sebelumnya gitu, untuk wawasannya lebih luas lagi. Jadi kita bekerja itu wawasannya banyak, jadi skillnya juga bertambah. Skill terutama pasti, terus yang kedua pendidikan udah pasti, terus yang ketiga keikhlasan bekerjanya. Kalau misalnya kita pendidikannya ada, skillnya aja tapi nggak ikhlas kerja, buat apa gitu. Modal yang terutama sih modalnya palingan ya kita harus kerja sesuai dengan yang sesuai bidang kita. Terus juga kita harus tahu nih dasar-dasar apa sih buat jadi seorang pekerja itu seperti apa. Terus juga kita juga harus punya wawasan yang luas juga gitu kan, skill lagi terutama gitu. Selain kita rajin, tekun, punya keterampilan khusus sih yang jelas sih. Terutama skill juga. Kalau sekarang kan yang dilihat juga dari penampilan ya, dari segi fisik itu juga harus menopang gitu. Ya harus giat, harus pintar, harus jujur lah terutama. Pastinya pendidikan pasti satu, terus skillnya dia, terus apa lagi ya? Biasanya ya dari kemampuan sih biasanya kayak misalkan dia bisa apa gitu kan, ya tergantung dari skill lah intinya. Workers, gimana jawabannya? Beragam banget kan? Jadi kesimpulannya gimana nih terkait pendapatan dan gaji ideal yang benar-benar layak didapatkan para pekerja? Yuk kita dengerin penjelasan dari salah satu coach karir kita, Juan. Halo audience worker, apa kabar Anda hari ini? Pastinya penuh dengan semangat dan juga antusias. Perkenalkan, nama saya Juan Mahir Muhammad, saya seorang coach karir untuk Anda semua. Hari ini saya mau membahas satu hal yang sangat penting untuk karir kita ke depan, yaitu mengenai apa itu pekerjaan ideal, gaji yang ideal, dan juga
Pastinya, bagaimana mendapatkan semua itu? Setiap orang pasti mau mendapatkan gaji dan karir yang ideal. Dan pasti bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan itu semua. Hal pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa sih itu karir yang ideal? Apakah Anda beranggapan seperti itu juga? Hati-hati dengan kalimat tersebut. Karir yang ideal adalah pekerjaan yang Anda kerjakan tanpa rasa tertekan, Anda happy mengerjakannya dan pastinya Anda enjoy, dan juga ada ilmu di dalamnya yang bisa meningkatkan karir Anda ke depannya. So, walaupun audience worker merasa itu adalah pressure, tapi karena merasa enjoy dan ada ilmu di dalamnya, itu adalah karir yang ideal untuk audience worker. Setelah kamu mengetahui apa itu pekerjaan yang ideal, kita akan bahas hal yang kedua. Sesuatu hal yang krusial itu adalah berapa sih gaji yang ideal itu. Pastinya banyak orang ingin dibayar dengan tinggi. Tapi, ingat satu hal ini. Ada gaji tinggi, ada juga pengalaman atau skill juga yang tinggi. Untuk kamu yang baru lulus ataupun belum memiliki pengalaman sehingga belum bisa mendapatkan gaji yang tinggi, saya sarankan adalah kamu mencari informasi tentang standar gaji dari industri perusahaan yang akan kamu lamar. Karena setiap informasi itu sudah tersedia di layanan internet dan kamu nggak usah khawatir karena berjalannya waktu kamu akan mendapatkan gaji yang semakin meningkat berdasarkan dan selaras dengan pengalaman dan juga skill kamu. Nah, setelah mengetahui itu semua, sekarang adalah tips bagaimana kamu mendapatkan pekerjaan yang ideal. Yang pertama, kamu harus kenali dulu diri kamu sendiri. Kamu harus tahu kelebihan kamu harus tahu kekurangan kamu. Jangan malu terhadap kekurangan kamu. Kenapa? Karena itu bisa membantu kamu mengidentifikasi pekerjaan apa yang ideal untuk kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentukan tujuan kamu. Hal ini penting, kenapa? Karena kamu bisa mengambil langkah nyata apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Jangan sampai tujuan kamu tidak jelas sehingga kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Tips yang ketiga adalah ambil langkah nyata. Percuma kalau kamu sudah tahu tujuan kamu sudah tahu kelebihan dan kekurangan kamu tidak ngapa-ngapain. Karena pastinya kamu tidak akan kemana-mana. So, kalau kamu sudah tahu kekurangan kamu bisa dilengkapi dengan cara mengambil pelatihan-pelatihan singkat, kenapa kamu tidak mengambil langkah nyata, yaitu adalah mengambil pelatihan-pelatihan tersebut untuk meningkatkan skill kamu. Oke, audience worker, itu saja tips dari saya yang kita bahas pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Sampai jumpa. Menarik banget ya penjelasan dari coach karir kita. Mudah-mudahan bisa menginformasi kalian semua ya workers. Untuk workers yang sedang mencari kerja, tetap semangat yuk dalam mencari pekerjaan. Jika kalian butuh referensi dan ingin tahu tentang pengalaman serta review pekerjaan, kalian bisa nih lihat konten Workerspedia yang membahas tentang job review. Di sini ya. Jika kalian mau tahu dan penasaran ada lowongan apa aja sih di PT Swapro International, kalian juga bisa nih lihat kontennya di sini. Well, thank you for watching. Tetap pantengin Workerspedia, channelnya para pencari kerja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!